Oke, kali ini kita akan lanjut ke pembelajaran kita, yaitu tentang teorema Pythagoras, guys. Jadi teorema Pythagoras. Nah, untuk teorema Pythagoras sendiri yang akan kita pelajari di sini yaitu manfaatnya, lalu pembuktian dan evaluasi. Yang pertama yaitu manfaatnya. Manfaat kita mempelajari tentang teorema Pythagoras. Yang pertama, kita bisa untuk menghitung panjang sisi segitiga siku-siku. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita bisa aplikasikan dalam geometri dan konstruksi. Jadi dalam sebuah pembangunan itu kita bisa mengaplikasikan Pythagoras ke dalam pembangunan tersebut. Lalu ada navigasi dan pengukuran jarak, di mana kita bisa mengukur ketinggian pohon tanpa harus naik ke atas pohon tersebut dengan cara menggunakan teorema Pythagoras. Lalu adalah penerapan dalam fisika. Dengan penerapan dalam fisika itu banyak sekali untuk mempelajari tentang teorema Pythagoras. Salah satunya juga pada vektor, menghitung vektor 2 dimensi juga bisa menggunakan teorema Pythagoras. Lalu bisa mengaplikasikan dalam ilmu komputer dan grafika komputer. Jadi dalam aplikasi kayak website juga itu menggunakan skripnya atau codingnya juga menggunakan teorema Pythagoras. Lalu kita lanjut kepada pembuktiannya tentang Pythagoras. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui sedikit tentang profil singkatnya Pythagoras. Namanya itu Pythagoras, diambil emang dari namanya. Lalu untuk tempat dan tanggal lahir, dia itu tidak pasti di mana, tapi mungkin dia itu lahir di Pulau Samos, Yunani, dan hidup antara tahun 570 sebelum Masehi sampai 495 sebelum Masehi. Lalu untuk catatan pendidikannya, dia tidak resmi dia belajar di mana. Lalu untuk kontribusi utamanya, dia adalah seorang matematikawan dan filsuf kuno, penemu teorema Pythagoras. Lalu untuk pengalamannya, yaitu dia adalah pendiri sekolah Pythagorean di Crotona. Lalu tempat pembelajaran holistik juga adalah pengalamannya. Keahliannya di bidang matematika, tepatnya di teorema Pythagoras yang dia bikin. Lalu ada filsafat dan kaitan antara matematika dan musik. Jadi dia itu mengkaitkan antara matematika dan musik. Nah, lalu kita lanjut. Perhatikan segitiga siku-siku ABC berikut. C adalah panjang sisi. Yang pertama segitiga ini yaitu ABC. Lalu kita gabung lagi dengan segitiga ABC berikutnya. Kita gabung lagi, tapi bentuknya lagi kita balik lagi. Dan satu lagi segitiga ABC-nya seperti berikut. A, B, C. Nah, dari gambar ini kita bisa dapatkan luas busur sangkar luar, yaitu dalam kurung A plus B dikali A plus B. Yang ini A plus B, A plus B ini adalah rumus persegi. Jadi sisi kali sisi seperti ini. Lalu didapatkan hasilnya itu A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat, hasil dari perkalian ini. Lanjut ke luas busur sangkar dalam. Jadi persegi dalamnya itu yaitu C kali C, mendapatkan hasil C kuadrat. Lalu luas dari 4 segitiga. 4 segitiga ini kita kalikan. Jadi luas segitiga itu adalah setengah AB. Jadi 4 dikali setengah AB sama dengan 2AB. Nah, luas busur sangkar luar sama dengan luas busur sangkar dalam tambah 4 segitiga. Hasilnya yaitu busur sangkar dalam itu yaitu A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat sama dengan luas busur sangkar dalam yaitu C kuadrat ditambah yaitu luas 4 segitiganya yaitu 2AB. Nah, dihasilkan yaitu antara A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, lanjut ke terbukti teorema Pythagorasnya yaitu A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, itu adalah pembuktiannya. Lalu kita lanjut ke evaluasi. Apakah teman-teman memang udah paham dengan apa yang kita sampaikan tadi? Oke, kita ke contoh soalnya dulu sebagai pembuktiannya. Perhatikan gambar di bawah. Berapakah sisi miring pada segitiga tersebut? Seperti ini. Segitiga tersebut yaitu 8 dan 15 di sisinya. Nah, kita jawab. Dengan menggunakan persamaan teorema Pythagoras, kita anggap A itu 8 dan B itu 15. C-nya itu untuk sisi miring. Jadi, dengan menggunakan rumus A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, maka C kuadrat sama dengan A-nya kita ganti ke 8, jadi 8 kuadrat ditambah B-nya yaitu 15 kuadrat. Jadi C kuadrat sama dengan 64 ditambah 225
hasilnya 289, dan kita akarkan C sama dengan akar 289, kita dapatkan C sama dengan 17. Nah, untuk teman-teman latihan di rumah, nah untuk latihannya seperti ini. Perhatikan gambar di bawah, hitunglah berapa sisi yang satunya, sisi ini. Jika diketahui satu sisinya 12 dan 15. Dengan menggunakan rumus teorema Pythagoras, kita harus bisa mendapatkan sisi yang satunya. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga video ini bisa memberikan tambahan ilmu dan manfaat terhadap teman-teman semua yang menyaksikan. Ya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Bye bye semuanya. Bertemu lagi di next time.